يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya, rahmat-Nya, kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari ilmu agama, di mana mempelajari ilmu agama ini merupakan jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang akhlak dan adab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhlak ini merupakan perkara yang sangat penting yang untuk kita pelajari. Karena sebagian orang menyangka bahwa ketakwaan hanya dengan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tanpa peduli dengan hak sesama manusia. Sehingga akhirnya ia melalaikan
penunaian hak-hak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus mempelajari tentang akhlak? Karena yang pertama, akhlak yang mulia itu hal yang senantiasa digandingkan dengan akidah, keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhlak yang buruk terhadap sesama manusia ini akan menghapuskan segala ibadah yang telah kita lakukan. Ya. Sekali lagi, akhlak yang buruk terhadap sesama manusia ini akan menghapuskan amal ibadah yang telah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diangkat salat mereka sejengkal pun di atas kepala mereka. Yang pertama siapa? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yaitu seseorang yang menjadi imam sementara makmumnya benci sama dia karena akhlaknya buruk. Nggak akan diangkat oleh Allah salatnya meskipun hanya sejengkal. Nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang bermalam tidur di malam hari sementara suaminya marah sama dia karena akhlaknya buruk. Yang ketiga, wa akhawani mutasariman. 2 orang yang saling bermusuhan. Ketiga orang ini salatnya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hanya sejengkal saja. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, wa inna su'al khuluq
yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Dan sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal soleh, sebagaimana cuka merusak madu. Akhlak yang buruk itu merusak amal soleh tanpa kita sadari. Menghapuskan amal ibadah yang telah kita lakukan. Ini pentingnya masalah akhlak. Percuma kalau orang itu ibadahnya rajin, hubungannya dengan Allah baik, tapi hubungannya dengan manusia tidak baik, percuma. Saya sebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadu tentang seorang wanita. Yang wanita ini, kata orang tersebut, wahai Rasulullah, inna fulanatan, ada seorang wanita, taqumul lail, rajin mengerjakan sholat malam. Wa tasumun nahar, di siang harinya rajin puasa sunnah. Wa taf'alu, gemar berbuat baik. Wa tasaddaqu, selalu bersedekah. Namun kata orang tersebut, wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Wanita itu sering menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Artinya akhlaknya buruk. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada diri wanita tersebut. Hiya finnar, kata. Dia tempatnya di neraka. Jadi percuma hubungan kita dengan Allah baik, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun akhlaknya buruk. Kemudian ditanyakan lagi kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang ibadahnya biasa-biasa saja. Salat malamnya nggak begitu rajin, puasa sunnahnya tidak begitu rajin, sedekahnya tidak begitu rajin, tapi akhlaknya baik, tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah, wanita tersebut di dalam surga, katanya. Ini tentu sangat beda jauh antara wanita pertama dengan wanita yang kedua. Dan akhlak itu suatu ibadah yang mudah untuk kita lakukan, namun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya akan menyebutkan beberapa keutamaan akhlak yang mulia. Mungkin bisa ditulis yang saya kumpulkan. Yang pertama, Allah secara khusus memuji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Dan sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak mulia. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mungkin dalilnya sering kita dengar ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak." Atau makarimal akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus semata hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Bahkan di dalam hadis ini Nabi menggunakan kata innama. Innama itu tufidul hasar, memberikan faedah pembatasan. Seakan-akan Nabi mengatakan, aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Padahal kita tahu Rasulullah SAW diutus bukan hanya menyempurnakan akhlak saja. Ya, bahkan ada tugas yang paling penting, yaitu mendakwahkan dakwah tauhid kepada umat. Namun di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Ini menunjukkan bagaimana besarnya kedudukan akhlak di dalam Islam. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga, akhlak yang mulia adalah salah satu faktor terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga. Dalilnya telah saya sebutkan tadi. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Ya, Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ya. Kemudian keutamaan yang keempat, ya, tanda kesempurnaan iman seseorang adalah akhlak mulia. Ya. Tanda kesempurnaan iman seseorang adalah akhlak yang mulia. Ya. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Nah. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا. Tidak akan berkumpul sifat kikir, ya, dan kikir itu merupakan salah satu akhlak, ya, akhlak yang buruk ini. Tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Keutamaan yang kelima, semakin mulia akhlak seorang mukmin, semakin besar pula kecintaan Rasulullah SAW kepadanya. Ya. Jadi orang yang berakhlak mulia itu akan dicintai oleh Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari pun demikian. Orang yang baik akhlaknya pasti kita cinta kepada dia, pasti kita suka. Namun sebaliknya orang yang memiliki akhlak yang buruk, perangainya buruk, ya, sifatnya buruk, ya, pasti kita akan membenci orang tersebut. Dan celaka orang yang dibenci oleh manusia karena akhlaknya buruk. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man tarakahun nasu ittiqa'a fuhsyihi. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang dijauhi oleh manusia karena akhlaknya buruk. Itu orang yang paling buruk, ya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang dijauhi oleh manusia karena takut keburukan akhlaknya. Ya. Ittiqa'a fuhsyihi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara keutamaan akhlak yang mulia. Ya. Kemudian kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan akhlak yang baik. Ya. Mungkin kita bisa berdoa dengan doa Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, gitu. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus penciptaanku, maka perbagus pula akhlakku. Ya. Dan doa ini bisa kapan saja kita baca, ya. Bukan hanya ketika bercermin, ya. Tidak ada doa khusus ketika bercermin. Ini doa yang bisa kita baca kapan saja kita mau. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus ciptaanku, ya, maka perbagus pula akhlakku. Atau juga dengan doa yang lain seperti kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemungkaran akhlak. Ya, mungkin bisa kita hafalkan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Ya. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada min munkaratil akhlak, dari kemungkaran akhlak, wal a'mal, kemungkaran amal, wal ahwa, kemungkaran hawa nafsu. Ya. Ini bisa kita hafalkan, ya. Diulangi boleh, ya. Allahumma inni a'udzubika. Ya. Atau bisa Ustaz baca, nanti yang lain mengikuti atau mengulangi. Ayo. Allahumma inni
A'udzu bika. A'udzu bika min munkaratil akhlaq. Min itu dari munkarat. Kata munkar. Munkarat yang pertama min munkaratil akhlaq. Yang kedua wal a'ma. Ya. Kemudian yang ketiga wal ahwa. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemungkaran akhlak, kemudian kemungkaran amal, perbuatan, dan juga kemungkaran hawa nafsu. Ini insya Allah doa ini ya kalau kita buka buku doa dan wirid, gitu ya, ada doa-doa insya Allah ada doa ini ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemungkaran akhlak gitu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya akan menyebutkan bahwa akhlak itu ada dua macam. Perhatikan. Akhlak itu ada dua macam. Sehingga kita tahu. Dengan mengetahui jenis dan macam-macam akhlak, kita bisa introspeksi diri. Gitu. Disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi akhlak kepada kalian sebagaimana Allah telah membagi rezeki kalian. Ya. Kemudian disebutkan ada dua jenis akhlak yang harus kita ketahui. Yang pertama, akhlak jibilli. Jibilli itu artinya watak bawaan. Ya. Alhamdulillah kalau watak bawaannya baik, gitu ya. Watak bawaannya bagus. Contohnya orangnya penyabar, gitu kan, lemah lembut, alhamdulillah. Gitu. Tapi ada juga orang yang memang watak bawaannya pemarah, dia, dan juga kasar, gitu kan. Yang pertama watak jibilli. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ashaj bin Abdul Qais radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Ya Ashaj, wahai Ashaj, inna fika khoslataini." Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat, ada dua perangai. Yuhibbuhumallahu wa rasuluh, yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Al-hilm wal-anat. Hilm itu kecerdasan, kepintaran, dan al-anat, ketenangan dalam bersikap. Kemudian kata Al-Asyad ini, ketika beliau mendengarkan sabda Nabi SAW, kata Asyad, "Wahai Rasulullah, apakah kedua perangai tersebut adalah hasil usahaku? Ataukah Allah Ta'ala telah menjadikannya sebagai watak asliku?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Balillahu jabalaka alaihima." Allah yang memberikan watak aslimu tersebut. Kemudian kata Asyaj radhiyallahu anhu, "Alhamdulillah
alladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumullahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku dua watak bawaan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ini akhlak yang pertama ya. Akhlak atau perangai bawaan. Emang orang itu bawaannya dari sananya dia ada yang lemah lembut, gitu ya. Ada yang penyabar, ya. Ada juga yang pemaaf, nggak pendem, nggak dendam, gitu. Ada juga sebaliknya. Dia kasar, pemarah. Ini jenis akhlak yang pertama. Kemudian jenis akhlak yang kedua yaitu muktasab, yang diusahakan. Jadi kalau kita memiliki akhlak yang buruk harus diusahakan untuk menjadi baik. Jangan dipertahankan. Ya. Kebanyakan kita ini suka mempertahankan akhlak buruknya. Ada orang yang suka marah-marah, dikasih tahu malah bilang, emang saya mah dari sananya pemarah gitu. Bangga dia kalau dia pemarah. Jadi harus diusahakan. Kalau dia pemarah harus sabar. Gitu. Kalau dia emang orangnya kasar, ngomongnya harus belajar lemah lembut. Gitu. Nah, ya. Karena di dalam hadis yang disebutkan di dalam hadis itu adalah orang yang berusaha untuk memiliki akhlak yang baik. Keutamaan yang tadi yang disebutkan itu untuk orang yang berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia. Gitu. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi 'alal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin sebuah rumah di atas surga, di surga yang paling atas. Bagi siapa? Bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Dari tadinya buruk menjadi baik. Gitu. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Ya. Jadi harus ada usaha dari kita. Ya. Ini kedua jenis akhlak. Yang pertama jibili, watak bawaan. Yang kedua muktasab yang diusahakan. Kalau Nabi kita Muhammad SAW emang watak bawaannya baik. Kalau kita baca sejarahnya, sebelum beliau diutus menjadi nabi, emang beliau akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Sehingga orang-orang Quraisy pada waktu itu sangat mencintai Rasulullah SAW karena akhlaknya baik. Dan beliau juga keturunan orang Quraisy, kabilah Quraisy yang paling tinggi beliau itu. Dan akhlaknya baik. Sehingga dicintai oleh orang-orang Quraisy. Begitu Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan mendakwahkan tauhid, di situ mulai mereka membenci Nabi SAW karena dakwanya bertentangan dengan ya, ibadah mereka, gitu. Kaum Quraisy. Gitu. Namun Nabi SAW sangat dicintai karena akhlaknya yang mulia. Gitu. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penjelasan mengenai akhlak yang mulia, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum saya nanti sebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlak atau juga adab. Ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktu 20 menit lagi, insyaallah. Iya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oh, ada. Iya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Kalau arti dari apa atau ayat tersebut, maksud dari adab dan akhlak. Maksud dari adab dan akhlak. Ya. Para ulama menafsirkan akhlak yang mulia itu dengan menyebutkan beberapa contoh. Salah satunya seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan akhlak yang baik itu adalah yang pertama al-karam wal badlah wal ihtimam. Ramah, dermawan, bisa menahan amarah. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala. Kata beliau, akhlak yang mulia itu yang pertama bastul wajhi, wajah yang berseri-seri. Kalau ketemu orang senyum, jangan cemberut terus. Ya, kadang suka salaman tapi cemberut gitu kan. Ya. Tapi ada juga yang orang yang murah senyum. Ya. Dia punya duit, nggak punya duit tetap senyum. Gitu. Ya, tetap senyum. Nah, itu akhlak yang mulia, bastul wajhi. Ya. Wajah yang berseri-seri. Kemudian kata beliau yang kedua, wabadul ma'ruf, gemar melakukan kebaikan. Yang ketiga, wakaful ada, bisa menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kata beliau, akhlak yang mulia itu an la taghdaba wa la tahtadda. Artinya engkau tidak mudah marah dan tidak mudah naik darah. Dikatakan juga oleh Imam Ahmad, akhlak yang mulia itu an tahtamila ma yakunu minan nas. Tidak marah di hadapan manusia, itu akhlak yang baik. Gitu. Para ulama menyebutkan akhlak itu dengan menyebutkan beberapa contohnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun definisi secara bahasa akhlak itu adalah perangai. Ya. Ya. Wallahu a'lam. Iya. Boleh nggak bertanya di waktu? Boleh, boleh. Kalau Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya yang akan memberikan jumlah uang pada seseorang, saya ketahui dia sakit. Lalu ketika saya menyampaikan amanah tersebut, saya lihat dan saya menyarankan untuk dia pergi ke dokter karena waktu dia minta untuk pergi ke dokter dia nggak mau kan. Lalu saya mencoba mengatasinya dengan memberikan dia separuh dari uang yang dia mengajukan. Maksudnya saya berharap dengan separuh uang itu dia pergi sendiri ke dokter. Tadinya saya mengajukan, ternyata ditunggu sampai 1-2 minggu dia tidak pergi ke dokter dan uangnya habis begitu saja. Lalu dia datang dengan pakannya, berharap uang tersebut saya berikan sisanya. Karena saya diamanahkannya untuk dia berobat, saya tidak berikan perasaan yang saya menanyakan uang ini kan sudah terlalu lama di saya, dan saya tahu dia tidak mempergunakannya dengan tidak sesuai dengan amanah. Lalu saya berikan kakaknya yang sedang sakit untuk uang untuk sisa uang itu. Cuma saya sampai saat ini belum menyampaikan kepada orang yang memberikan amanah kepada saya yang ternyata sisa itu saya berikan kepada kakak. Komunitas apakah tidak yang salah? Terus saya betul berbicara ya, kita dengan orang yang memberikan amanah itu begitu saya merasa masih tidak nyaman di hati saya karena
Yang saya sampaikan sebelumnya. Iya, kalau lebih amannya dan lebih tentram kita sampaikan kepada orang yang memberi amanah tersebut, gitu. Bahwa uangnya dibagi, ya. Pertama kepada orang yang sakit tadi, yang kedua kepada rekannya yang sedang membutuhkan. Ya jelaskan saja, sampaikan kepada orang yang memberi amanah tersebut bahwa uangnya diberikan ke fulana dan fulana, gitu. Nah, ya, itu lebih selamat dan juga lebih menenteramkan hati, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kebanyakan dari akhwat yang bertanya. Laki-lakinya tawadhu semua. Bagaimana cara menyikapi aku seperti yang sekarang itu adalah orang tua sudah mengajar anak tentang adab dan adab. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cara mensikapi anak yang agak sulit untuk dinasehati. Ya. Yang pertama ya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang soleh dan juga soleha, agar diberikan keturunan yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memperbaiki diri. Kita memperbaiki diri kepada Allah. Gitu. Kita memperbaiki diri. Ya, karena dengan orang tua memperbaiki diri, nanti asar itu pengaruh dari ibadah itu akan dirasakan oleh anak. Gitu. Kesolehan orang tua itu akan sangat berpengaruh kepada kesolehan anak. Jangan salahkan anak ketika anak itu nakal. Siapa tahu kita banyak dosa, jadi anak itu nakal. Gitu. Makanya kalau anak kita ingin menjadi anak yang soleh, soleha, perbaiki diri kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, ya kita sabar. Dalam mendidik anak itu tidak seperti membalikan telapak tangan, tidak mudah. Bahkan di dalam hadis saja, hadis mengenai perintah untuk mengajarkan anak kita menegakkan sholat. Kata Nabi apa? Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka setelah mereka berusia 10 tahun. Artinya dari 7 sampai 10 itu butuh proses. Bayangkan kita dari umur 7 tahun anak kita, bawa dia ke masjid untuk sholat, ajarin dia. Sehari itu 5 kali. Selama 3 tahun berapa kali kita ngajarin dia untuk sholat. Baru boleh dipukul. Gitu. Artinya kita harus sabar. Ya, nggak cukup sekali, 2 kali diingatkan. Tapi butuh waktu. Ya, butuh waktu. Ya. Jadi kita harus sabar ketika mendidik anak. Ya, bahkan di dalam ayat itu disebutkan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat dan sabar. Sabar. Ya. Karena tidak mudah dalam mendidik anak atau keluarga. Ya. Jangankan kita, para nabi saja tidak mudah. Ya. Nabi Nuh alaihissalam anaknya tidak taat kepada beliau. Gitu. Itu seorang nabi, apalagi kita yang bukan nabi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan jawabannya sudah mencukupi. Gitu. Ada yang lain? Yang laki-laki ini ya. Kalau nggak bertanya itu kemungkinan ada 2. Yang pertama udah paham, mudah-mudahan. Yang kedua bingung apa yang mau ditanyain.
Mudah-mudahan yang pertama sih ini. Mudah-mudahan yang pertama. Ya. Boleh, silakan yang mau bertanya. Masih ada waktu 5 menit. Karena kita sampai jam 5 aja. Iya, betul. Iya. Itu tidak kita baik sampai tidak bersama. Itu gimana itu cara mensikapi? Cara mensikapi teman yang tidak baik. Kalau ketemu muka dan seterusnya. Terus kita sapa, terus kita mengucapkan salam kepada orang tersebut. Ya tidak masalah. Dia buang muka, dia tidak menjawab salam kita, tidak masalah. Tetap kita berbuat baik kepada orang tersebut. Ya, jangan keburukan dibalas dengan keburukan, sama-sama dosa nanti. Ya, keburukan itu harus dibalas dengan kebaikan. Mudah-mudahan suatu saat dia sadar, ya, suatu saat hatinya luluh, ya, sehingga dia berubah dan tidak buang muka lagi. Ya. Emang sih nggak enak kalau kita mengucapkan salam ketemu orang tapi dia buang muka, sedih ternyata. Terkadang seperti itu. Ya tapi sabar, tapi sabar. Harus ditanya dulu. Iya, harus ditanya dulu, harus kita awali, harus kita tanya dulu, harus kita awali dia dengan salam atau sapa dan seterusnya. Ya. Atau kita tanya apa masalahnya gitu, sehingga dia selalu membuang muka gitu. Itu lebih baik. Itu namanya tabayun. Mungkin ada yang salah dengan kita, ya kan? Bisa kita perbaiki. Itu namanya tabayun. Daripada kita seterusnya apa? Jauhan sama dia, mendingan kita tabayun. Ya, yang mudah-mudahan dengan tabayun tersebut akhirnya menjadi dekat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya kira cukup. Ya, ada. Nah, ini pertanyaan terkait dengan golongan yang sholatnya tidak mungkin ada izin meminta penjelasan lebih terkait dengan imam yang dibenci oleh hukum. Apakah definisi dari imam yang dimaksud di sini adalah imam yang mungkin sholat atau sebatas kayak imam yang sedang misalkan bos di kantor atau kok banyak sekali yang tanya Pak. Lalu yang kedua terkait dengan dua orang yang bermusuhan. Pak Mohana mohon izin untuk diterangkan terkait dengan yang dimaksud bermusuhan di sini seperti apa, karena dari Anda sendiri terkadang menjauhi atau misalkan memutuskan untuk tidak terlalu dekat dengan orang karena merasa orang tertentu ini membawa dampak buruk buat diri Anda. Orang kalau tersebut disebut dengan bermusuhan atau tidak menguasai. Ya, nah, yang pertama imam. Yang dimaksud dengan imam di sini umum. Ada juga imam salat, kemudian juga imam maksudnya adalah pemimpin negara, misalnya kan, presiden atau raja. Ini umum, ya, yang mana rakyatnya tidak menyukai dia. Gitu. Kemudian mengenai bermusuhan, ya, yang tadi yang dijelaskan, kita menjauhi seseorang karena mungkin dia sikapnya buruk, akhlaknya buruk, itu bukan bermusuhan, tapi itu meninggalkan sesuatu yang buruk. Dan diperbolehkan meninggalkan sesuatu yang buruk. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama,
Kita dalam meninggalkan sesuatu itu kan ada tiga. Meninggalkan tempatnya, tempat yang buruk kita tinggalkan. Kemudian juga meninggalkan perbuatan yang buruk. Yang terakhir, meninggalkan orang yang buruk. Yaitu bukan termasuk bermusuhan. Yang bermusuhan yang dimaksud adalah ada keretakan di antara kita, mungkin antara kita ada keretakan dalam masalah dunia dan seterusnya. Gitu. Sehingga kita tidak tegur sapa melebihi 3 hari. Ya, ini termasuk orang yang tidak akan diangkat sholatnya meskipun hanya sebentar saja. Bahkan orang yang bermusuhan itu, kata Nabi SAW, setiap hari Senin dan hari Kamis, semua orang dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara gratis. Ya, setiap hari Senin, hari Kamis dibuka pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang ada dengan saudaranya syahna. Syahna itu permusuhan. Kata Nabi SAW, anggiru hadaini hatta yastalihah. Tangguhkan ampunan kedua orang tersebut sampai keduanya berdamai lagi. Rugi kalau kita bermusuhan dengan orang lain. Ya, sehingga kita tidak mendapatkan ampunan gratis setelah setiap hari Senin dan juga hari Kamis. Gitu. Rugi, ya. Dan sholat kita nggak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hanya sejengkal, dia tidak akan diterima. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang salah datangnya dari saya dan juga dari syaitan. Ya, kita tutup subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun terus ini, turun terus gitu. Ya. Di anak ituin, anak pegang. Jadi apa? Sama ini juga nih.